Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang eh, hasil atau jawaban ujian tengah semester mata kuliah komputer dasar yang telah dilaksanakan minggu kemarin untuk kelas RPL. Jadi saya akan mengulas kembali dan harapannya semoga nanti Bapak Ibu semua bisa lebih paham lagi. Dan nantinya setelah saya jelaskan pembahasan nanti, Bapak Ibu nanti bagi yang merasa tidak puas ataupun merasa jawabannya salah, silahkan mengerjakan kembali. Kemudian silahkan dikirim kembali ke nanti di tugas, detail tugas untuk nanti menambah nilai dari jawaban UTS yang telah Bapak Ibu kirimkan. Oke, langsung saja saya akan buka filenya yang di UTS kemarin. Nah, jadi seperti ini. Jadi kemarin silahkan diketikkan ulang soalnya dan dikerjakan menggunakan Microsoft Excel, kemudian simpan dan kirim file dengan format UTS, nama file, kemudian NIM, kemudian kelompok .excel ya. Kemudian waktu pekerjaan kemarin 2 jam ya. Saya kira untuk mengetikkan di sini tidak begitu banyak masalah ya, sangat mudah. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah ini, yang penulisan tanggal seperti ini. Penulisan tanggal seperti ini. 19 Mei 1988. Nah, kemarin, awalnya kita pengetikannya cuma seperti yang awalnya. Jadi kalau mengetikkan tanggal itu cuman 19 garis miring 05 garis miring 88. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian bagaimana caranya supaya tanggal itu bisa menjadi format yang seperti di soal ujian. Seperti di soal ujian, yaitu 19 Mei pakai Mei, 19 Mei 1988. Nah, caranya jadi mengetikkan tanggalnya seperti ini dulu, kemudian kita format sel, klik kanan, kita blok dulu, kemudian klik kanan, sebentar, oke, kita klik kanan, kemudian format sel, kemudian di sini bagian custom, ya, di bagian custom kita pilih di sini, kita ganti di tipenya. Kita buat seperti soal ujian, yaitu 19 strip bulan strip tahun. Caranya 19 itu tanggal, DD. Nah, seperti ini. Kalau kita ketikkan DD, kita ketikkan DD, maka di sini berubah 19 ya. Kalau tidak kita ketikkan maka angkanya jadi 32282 ya. Kita ketikkan DD, kemudian main. Nah, tambah main di sini. Kemudian bulan, bulan penuh. Bulan penuh itu M-nya 3 kali. Bulan penuh. Kemudian main tahun, Y ya, tahun penuh. 19 Mei 1988. Kemudian oke. Nah, karena di sini saya berbahasa pakai English ya, sedangkan di soal itu bahasa Indonesia, saya akan merubahnya di sini. Start di sistem saya akan rubah dulu time and language, kemudian date and time, kemudian additional, kemudian change. Saya akan rubah ke Indonesia dulu supaya berubah ke Indonesia. Nah, ini kemudian apply, oke ya. Nah, sudah berubah ke format Indonesia. Jadi seperti itu ya untuk merubah tanggalnya. Kalau misalnya di soal ada harinya tinggal dirubah seperti ini. Klik kanan, format sel. Kalau misalnya ada harinya ya, custom. Kemudian di sini ditambahin di depan D-nya ada 3 kali koma. Nah, seperti itu. 4 kali dia. Nah, seperti itu. Kamis 19 Mei 99 ya. Jadi tinggal seperti itu kalau misalnya di soal nanti ada harinya. Jadi tidak usah menuliskan Kamis, Minggu dan lain sebagainya. Oke. Kemudian selanjutnya untuk mencari umur. Nah, umur itu dihitung dari hari sekarang sebetulnya.
hari sekarang. Jadi tanggal lahir sudah ketemu, berarti umurnya harusnya sudah ketemu. Nah, ada kalau tanggal sekarang itu dalam Excel itu bisa menggunakan seperti ini. Now. Nah, now itu menunjukkan tanggal 12 bulan Januari tahun 2021 jam 12.40 itu now-nya sekarang ya. Maka untuk membuat rumus umur seperti di pertanyaan pertama di sini ditanyakan hitunglah isian kolom umur, satuannya tahun, ada tahun ya. Maka di sini cara rumusnya sama dengan now. Ketikkan now dulu. Kalau diketikkan now kan tak ketemu tanggal nih, ketemu tanggal di sini 4/2/08. Nah, ini dalam hari ya. Baru setelah itu tidak cuma 0 tetapi hari sekarang dikurangi tanggal lahir. Nah, seperti ini ketemunya masih 11.926 hari kan gitu. Kemudian baru ini tak kasih kurung tutup di depannya, depan now tak kasih kurung tutup, dibagi 365. 365 itu apa? 365 itu 1 tahun itu ada berapa hari, kan begitu. Jadi rumusnya itu tanggal sekarang dikurangi tanggal lahir dibagi 365 hari. Ketemunya tahun 32,68 tahun. Ya. Ini nanti setiap hari akan berubah datanya ini. Setiap hari akan berubah karena data kan mesti bertambah, tidak terus umurnya sebegitu aja kan. Jadi kalau kita menggunakan now, jadi nolnya berapapun hari besok maka umurnya juga akan berubah ya. Kalau ini kita buka besok juga nanti akan berubah umurnya semakin tua seperti itu. Jadi saya ulangi lagi cara menghitungnya sama dengan kurung buka now, kurung buka kurung tutup ya, dikurangi tanggal sekarang, tanggal lahir kurung tutup dibagi 365, kurang lebih seperti itu. Nah dalam now itu kalau sama dengan now-nya sekarang itu seperti ini 12.01.2021 jam sekian kan gitu. Now-nya berubah terus. Nah, itu cara menghitung rumus umur, kemudian kita copy ke bawah ya. Hasilnya seperti ini. Oke. Kemudian untuk golongan darah silahkan diketikkan. Nah, untuk pemeriksaan darah di sini pemeriksaan HB ini harus berupa angka ya, harus berupa angka. Jangan diketikkan seperti ini 15 gram GR per DL. Jangan seperti itu. Ya, nanti gram per desiliternya itu memakai namanya format sel. Demikian juga dengan ini. Pemeriksaan 1, pemeriksaan 2. Nah, sekarang soal kedua, hitunglah isian kolom selisih. Nah, kemarin sudah kita bahas sebetulnya untuk kolom selisih. Untuk kolom selisih itu pakai rumus logika untuk kolom selisih. Caranya seperti ini. Sama dengan jika sel HB1 lebih besar HB2, nah seperti ini, F7 lebih besar dari G7, maka rumusnya adalah F7 dikurangi G7. Jika tidak, kebalikannya, G7 dikurangi F7. Nah, maka ketemunya akan selalu positif. Nah, tinggal di copy ke bawah. Nah, kan seperti itu. Karena ini sudah pernah, rata-rata hampir betul semua ini, rata-rata ya. Ini. Kemudian sudah jelas ya, ini untuk apa namanya? Untuk selisih pemeriksaan HB. Jadi selisih itu selalu bernilai positif. Kemudian soal ketiga, untuk isian kolom checklist donor, ketentuannya jika selisih maksudnya selisih HB ya ini. Selisih HB kurang atau sama dengan 3, maka boleh donor. Jika tidak atau jika lebih dari 3, maka tidak boleh donor. Nah, ini sudah jelas sekali. Pakai logika sama dengan jika sel selisih itu kurang sama dengan ya kan 3, maka kalau kurang sama dengan 3 boleh donor. Nah, pakai tanda petik, ingat. Jika tidak boleh donor. Nah, seperti ini.
Ini sebenarnya pertanyaannya bonus karena udah pernah kita bahas, kita jawab ya, kita waktu kuliah. Nah seperti ini. Jadi selisihnya cuma satu boleh, kemudian yang berikutnya boleh. Nah ini yang tidak boleh, yang 5 ini tidak boleh, 4 tidak boleh, 5 tidak boleh. Ada 3 orang yang tidak boleh itu. Nah seperti itu ya. Oke, kemudian yang pertanyaan keempat. Nah ini yang masih banyak pada bingung nih, padahal sudah ada di modul. Untuk isian kolom volume darah yang diambil diisi dengan ketentuan jika checklist donor boleh donor. Jadi jika checklistnya ini boleh donor berarti dan umur kurang dari 30 tahun, maka volume darah yang diambil 300 cc. Nah jika umur lebih dari sama dengan 30 dan checklist donor boleh donor, maka volume darah yang diambil 250 cc. Jadi kalau umurnya lebih dari 30 tahun itu yang diambil cuma sedikit. Tapi kalau umurnya masih muda, di bawah 30 tahun itu diambilnya 300 cc, seperti itu. Jika checklist donor tidak boleh donor, maka volume darah yang diambil 0. Nah kalau tidak boleh donor harusnya kan tidak diambil volume darahnya, harusnya 0 kan. Jadi seperti itu. Nah ini dipakai referensi modul kuliah, maksudnya modul kuliah halaman 42 dan 43 logika N. Nah tuh, ini memang saya tes untuk Bapak Ibu bisa mengeksplor, membaca modulnya kira-kira paham enggak gitu kan, dan berlatih enggak, itu hanya pancingan saja sebetulnya. Dan ini sebenarnya masih sederhana ya. Jadi kalau ini nanti kalau ini hasilnya nanti boleh donor kan ada volume darahnya. Yang tidak ada volume darahnya itu yang ini tidak boleh itu 0, nanti ini 0, nanti ini 0. Tapi nanti pakai rumus ya. Nah rumusnya bagaimana? Rumusnya itu pakai logika N. Logika N itu besok akan saya bahas dikit logika N ya. Sekarang kita bahas soalnya dulu. Sama dengan jika ya N. Nah jika sel checklist donor ya kan sama dengan boleh donor seperti itu. Jika checklist donor boleh donor, jika I7 sama dengan boleh donor ya, dan titik koma, dan umurnya sel umur. Nah, sel umur kurang dari 30 tahun ya kan, dan sel umur kurang 30 tahun kurung tutup. Jadi ini ada dua pernyataan nih. Jika sel checklist donor boleh donor dan D7 itu umurnya kurang dari 30 tahun, maka volume darah yang diambil berapa? Kalau dia muda kemudian boleh donor, itu dia volume diambil 300 cc. Tidak usah pakai cc, cc-nya nanti ya. Jadi cuma 300. Kemudian ada if lagi di sini. Jika N. Nah, sekarang ada if N lagi. Kenapa if N? If N checklist donor itu yang I7 checklist donor sama dengan boleh donor ya, boleh donor dan D7 itu umurnya, sekarang umurnya itu yang lebih besar sama dengan 30 ya kan, yang lebih besar sama 30 karena beda volume darahnya yang diambil, maka volume darah yang diambil adalah 250 kan begitu. Jadi ada ini, jika checklist donor boleh donor dan umur kurang dari 30 tahun maka 300 cc. Kemudian ada jika lagi, jika checklist donor boleh donor dan umurnya lebih besar sama dengan 30 tahun maka itu diambilnya 250 cc. Jika tidak, jika tidak itu pasti ada pilihan yang tidak boleh donor itu. Jika tidak maka 0 kan begitu. Jika tidak maka hasilnya 0 kan gitu. Nah, maka kita enter yes. Nah, seperti ini. Ini boleh donor karena muda ini di atas 30 tahun ya. Oh, saya ada keliru dikit. Bentar.
jika D7 lebih besar, kurang dari kurang dari 300. Oke, maka 25. Oke. Nah, seperti ini 250. Ya, 32. Oh, bener ya, bener. Karena ini lebih dari 30 tahun. Maaf, saya bener. Ini boleh donor lebih dari 30 tahun, maka 250 cc. Yang bawahnya 250 cc, yang bawahnya karena kurang dari 50 cc ini 300 cc dan seterusnya. Nah, yang tidak boleh donor itu 0, ya kan? 0. Nah, seperti itu. Oke, itu rumusnya ya. Jadi pakai if and I7 boleh donor sama dengan boleh donor dan umurnya kurang dari 30 tahun, maka ini diambil darahnya 300 cc. Kemudian jika N I7 boleh donor dan umurnya lebih dari sama dengan 30 tahun, maka diambil 250. Jika tidak, jika syarat ini tidak dipenuhi, maka 0. Nah, ini yang jika tidak itu rumus untuk ini tidak boleh donor ini, maka 0 ya. Jadi seperti itu. Oke, bisa dipahami? Oke. Kemudian untuk yang sekarang BPPD, biaya pengganti pengolahan darah. Biaya pengolahan darah di sini untuk isian BPD diisikan dengan ketentuan jika volume darah 250 cc maka BPPD-nya 300.000. Jika 300 cc maka 360.000. Nah, ini cuma ada dua nih. Jika sel volume darah sama dengan berapa? 250 cc ya. 250 maka dia 300.000, bukan pakai RP ya, nggak usah pakai RP, cuman 30000 gitu ya. 30 kurang 1 00. Kemudian ya kan? Kemudian jika sel C7 sama dengan 300, nah kan? 300 maka itu 360. Nah, jika tidak, yang terakhir tadi, jika tidak maka kan yang ada 0 cc. Kalau 0 cc berarti nggak ada BPPD-nya dong. Harusnya 0 saja di sini. Jadi ada yang tidak ada BPPD-nya kan, karena dia tidak donor. Jadi yang tidak donor tidak di BPPD-nya tidak dipakai. Kalau cuman rumusnya nanti seperti ini, oke, yes. Nah, jadi rumusnya seperti itu. Jadi yang 0 nanti, nah ini yang 0 nanti tetap hasilnya 0 ya. Nah, kalau nanti rumusnya cuman sampai sini, misalnya sampai sini, rumusnya cuman sampai sini aja, misalnya jika jika volume darah 250 maka 300 cc, jika tidak 360. Kalau cuman sampai sini kelihatannya sih benar, kelihatannya benar, tapi pada saat di sini 0 cc maka ketemunya salah, ketemunya kok 360, harusnya kan 0, tidak ada BPPD ya, seperti itu. Ini cuma jebakan saja. Jadi yang betul seperti ini ya, yang itu seperti jika sel volume darah 250 sama dengan 250 maka BPPD-nya 300.000. Kemudian pakai logika lagi, jika sel volume darah 300 cc maka BPPD-nya 360.000. Jika tidak itu kalau 0 berarti 0 BPPD-nya. Nah, seperti itu. Itu untuk soal nomor 5. Ya, saya kira sangat mudah ya. Sangat mudah sekali. Oke. Kemudian soal nomor 6 sekarang, soal nomor 6. Nah, di sini berapakah banyaknya pendonor yang berumur kurang dari 30 tahun? Nah, banyaknya pendonor yang kurang dari 30 tahun. Nah, jangan sampai bingung. Pakai rumus count if ya kan. Kemudian ring dari banyaknya pendonor. Ini ring dari kriteria umur, ring dari umur. Nah, ini ring dari umur. Kemudian kriterianya adalah pakai tanda petik 2 kurang dari 30. Petik 2 lagi kurung. Nah, ada 7 pendonor. Ya, seperti itu.
Sampai sini bisa dipahami. Oke. Nah, berikutnya kalau yang nomor 7, berapakah banyaknya pendonor yang bergolongan darah A yang diperiksa oleh petugas bernama Aji? Nah, sekarang berapakah banyaknya pendonor? Masih pakai sama dengan count if tapi ditambah S karena syaratnya ada 2, yaitu banyaknya pendonor yang bergolongan darah A, golongan darahnya tambah yang diperiksa oleh petugas Aji, ya. Count if S. Sekarang ring kriteria pertama itu adalah volume darah, karena yang dicek yang dihitung hanya yang A plus, ya, yang A plus saja, syaratnya A plus. Oke. Kemudian kriteria ring kedua adalah nama petugas, ring petugas. Nah, kemudian nama petugasnya Aji. Oke, kurung tutup. Nah, ada 1 pendonor. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Ya, sampai sini bisa dipahami. Sekarang yang berikutnya adalah berapakah total BPPD dari pendonor selain golongan darah O? Total BPPD tetapi dari golongan pendonor dari selain golongan darah O. Pakai rumus namanya sum if. Nah, sum if. Sekarang ring dari kriteria, ringnya adalah golongan darah, karena ringnya itu ringnya itu pendonor bergolongan darah O, dari golongan darah, ringnya golongan darah. Oke. Kemudian kriterianya O ya, kriterianya O seperti ini, kriterianya O. Kemudian yang dijumlahkan apanya? Yang dijumlahkan adalah BPPD-nya, sum ring-nya. Oke, kurung tutup, ketemulah dia 600.000. Maaf, salah. Selain golongan darah O, saya keliru ya. Selain. Nah, selain itu seperti ini. Ketemu 3.240.000. Kalau sebelumnya tadi kan ini golongan darah O, kalau sebelumnya. Nah, kalau selain pakai kurung buka, kurung tutup, kurang dari dan lebih dari. Nah, seperti ini. Oke. Seperti itu. Oke. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian yang berikutnya adalah berapakah total volume darah dari pasien bergolongan darah A dan dari pendonor umur yang lebih dari 30 tahun. Nah, yang berapakah total volume yang ditanya? Total volume. Nah, jangan sampai kejebak memakai count if, ini pakai sum if S, sum if S. Kemudian sum ring dan dijumlahkan apanya? BPPD-nya, yang dijumlahkan BPPD-nya. Kemudian kriterianya apa? Kriteria pertamanya itu golongan darah, ya kan? Golongan darah, bener kan? Golongan darah A, golongan darah. Ini kriteria ring pertama. Kemudian kriterianya yang A. Kemudian kriteria ring kedua itu umurnya ini ring umur, maaf tidak pakai ring umur. Kemudian umurnya yang lebih dari 30 tahun, pakai tanda petik lebih 30 kurung tutup. Nah, ketemu 600 cc, benerkah? Lebih dari 30 tahun? Ya, golongan darah A. Kita cek. Sum ring, oh maaf saya keliru. Sum ring itu yang dijumlahkan apa tuh? Berapakah volume darah? Oh, salah ini saya. Ini bukan nih. Ini yang dijumlahkan itu volume darahnya, bukan BPPD-nya tadi. Nah, ini. Nah, ketemunya 500 cc. Nah, tadi saya keliru, yang dijumlahkan itu BPPD tadi. Nah, yang teliti ya, yang teliti. Oke, yang berikutnya, yang ini berapakah banyaknya pendonor yang boleh donor darah? Nah, banyaknya
pendonor yang boleh donor darah. Nah, ada berapa? Ayo. Nah, di sini pakai count if ringnya ini ring dari checklist donor. Nah, yang dicari yang boleh donor. Nah, kurung tutup. Yang checklist yang boleh donor, maka ada 12 pendonor. Nah, itu dulu yang saya bahas kira-kira ya. Cukup ya? Nah, kalau cukup, sekarang kita akan pertanyaan berikutnya. Buatlah kartu pendonor seperti di bawah untuk mencari data golongan darah dan umur pendonor dengan menggunakan database di atas menggunakan kata kunci nama pendonor. Oke, seperti ini. Nah, sebelumnya saya akan membuat name arrange, name supaya gampang. Misalnya untuk nama, ini untuk nama, saya slot, klik kanan, define name, ini nama pendonor. Kemudian golongan darah. Untuk golongan darah, klik kanan, define name, golongan darah sama umur. Umur di sini klik kanan, define name, umur ya. Sementara itu dulu yang saya buat. Nah, maka untuk nama di golongan darah kartu donor, untuk nama ini nanti ketemu golongan darahnya apa, umurnya berapa gitu. Nah, caranya sebagai kata kunci, asal kunci. Ini nanti dia. Kemudian di sini sama dengan indeks, kita pakai indeks. Indeks array di sini adalah golongan darah. Match-nya apa? Lookup value-nya ini. Lookup value-nya si nama. Kemudian lookup array-nya nama ini. Lookup array-nya itu ini nama pendonor. Nah, ini. Oke. Nah, ketemu A. Jadi si dia ini ketemu A, si dia golongan darahnya A. Dia bener A. Nah, bener. Sekarang untuk mencari umur. Sama dengan indeks umur, ring umur ya kan. Kemudian match-nya lookup value-nya ini nama, ini sel nama. Kemudian lookup array-nya itu nama pendonor. Bukan, iya nama pendonor bener. Nah, kemudian dia umurnya 43,75. Kita kasih format sel custom, kita kasih seperti ini, tahun. Nah, maaf keliru, kebanyakan kurung ya. Oke, nah ini tahun. Nah, jadi si dia umurnya 43,75, bener nggak? 43. Nah, misalnya ada si Elida, di sini. Ini saya ganti Elida misalnya, Ctrl V. Elida, ya kan? Nah, maka di sini muncul Elida itu, kalau kita ganti Elida, maka golongan darah O dan umurnya 21,48. Nah, itulah cara menjawab soal di soal UTS kemarin untuk mahasiswa RPL D3 Teknologi Transfusi Darah Poltekkes BSI. Semoga ini menjadi pengetahuan kalian untuk nanti mengerjakan soal latihan-latihan berikutnya. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.